Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat invoice otomatis yang akan menyimpan rekap serta mencetak PDF menggunakan Google Sheet. Nah, di versi Excel-nya sudah ada. Teman-teman kalau pengen nyari versi Excel-nya, silahkan cek di channel saya. Nah, ini adalah versi menggunakan Google Sheet. Jadi secara tampilan ya agak mirip ya, meskipun nggak 100%. Ini tampilannya sudah jadi, nanti akan saya demokan sebentar. Di sini ada informasi customer-nya, jadi invoice ini ditujukan ke siapa, kemudian sebelah kanan ini ada informasi tanggal, nomor invoice, jatuh tempo, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada tabel item. Kemudian di bawah ini ada subtotal, tarif pajak, pajak, serta total. Juga ada informasi bank untuk pembayarannya dikirimkan ke mana. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol ya untuk rekap dan cetak PDF. Terus kemudian ada tombol untuk buat baru. Kemudian ada prefix nomor invoice ya, seperti di sini pakai INV. Nah, ini penggunaannya di sini. Jadi nomor invoice ini nanti awalannya menggunakan kode apa. Nah, ini defaultnya ini menggunakan INV ya. Kemudian diikuti dengan tahun, bulan, dan nomor urut. Ini nomor urutnya akan otomatis reset setiap bulan, setiap ganti bulan. Nah, di sini juga ada informasi langkah-langkahnya ya, yang apa yang harus di set nih. Kalau nanti teman-teman pengen nyoba. Nah, ini saya coba aja ya. Ini misalkan kita bikin invoice dengan nomor 0005. Ini kalau kita cek di rekap invoice, ini sudah ada beberapa yang sudah sempat saya coba ya. Ini saya klik buat baru. Nah, ketika klik buat baru, nanti akan mencari nomor urut yang paling terakhir ya. Nah, ada konfirmasi seperti ini, yes. Kemudian kita pilih ini ya, customer-nya. Misalkan di sini ini ada banyak ya, teman-teman ya. Sudah saya siapin, misalkan Joko Susanto. Nah, ini ya udah otomatis collect ya informasi alamat, kemudian kota serta nomor telepon. Berikutnya saya isi item, deskripsi item. Nah, ini ada cukup banyak, ada seratusan. Nah, ini kalau teman-teman nggak hafal bisa ketik misalkan B ya. Nah, ini akan otomatis ke filter itemnya. Saya pilih butut, harga satuan otomatis ngambil dari sheet barang ini ya. Ada harga satuan, kemudian jumlah, kemudian kita pilih lagi barang berikutnya, misalkan ini saya ketik C, 1, D awalannya. Nah ini kita coba 3 item saja, yang bawah otomatis menghitung untuk subtotal, pajak, serta totalnya. Nah, selanjutnya kita coba rekap dan cetak PDF. Akan muncul konfirmasi, yes. Nah, ini sebelah kanan bawah ada semacam ini ya, progress. Nah, ini ada informasi bahwa invoice dengan nomor sekian berhasil disimpan dalam sheet rekap invoice. Klik OK. Nah, ini ada untuk menyimpan PDF-nya ya. Nah, PDF jadinya seperti ini. Jadi cukup rapi. Kita lihat di rekap tadi adalah nomor 005 ya. Nah, ini ada muncul di sini, selalu berada di baris terakhir. Nah, kalau misalkan mau buat baru, ya ini diklik aja buat baru seperti ini. Akan muncul konfirmasi, klik yes. Nah, ini customer sama itemnya otomatis ke reset. Nomor invoice yang baru akan berubah menjadi 0006. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Ini udah saya siapin ya, teman-teman. Sheet kosongnya, ini sheet kosong dalam arti formulanya ya, masih belum ada sama sekali. Tapi secara bentuk sudah saya set ya, seperti ini biar nggak terlalu lama tutorialnya. Yang pertama kita set untuk tanggal, ini pakai rumus sama dengan today defaultnya. Nah, seperti ini. Untuk nomor invoice, ini kita blankin aja. Kemudian untuk termin pembayaran kita set manual aja 7 ya, misalkan 7 hari.
Jatuh tempo ini kita isi rumus sama dengan tanggal ditambah dengan termin pembayaran. Nah, dapatnya seperti ini. Kemudian kepada ini kita set ya lookup ke customer. Nah, ini cuma ada 3, nggak apa-apa. Nanti kita copy. Kalau pengen banyak, klik kanan, drop down. Nah, ini kita pilih drop down from range. Kita pilih customer ya dari sini. Nah, ini supaya nanti kalau ada penambahan customer kita nggak perlu set lagi range-nya, ini kita kosongin teman-teman. Jadi titik 2A gini aja, ini udah cukup. Klik OK. Dan nah ini udah otomatis nongol dropdownnya. Ya, ini kita perbaiki dulu ya, ini bentuknya pakai row aja. Nah, seperti ini. Dan nah di bawahnya untuk alamat ini kita pakai rumus seperti yang ada di Excel ya, pakai VLOOKUP kurung buka, search key-nya adalah E7 ya. Kemudian titik koma, range-nya adalah ini kita pilih seperti ini ya. Nah, ini kita bisa hapus 20-nya. Jadi nanti kalau ada penambahan customer nggak perlu lagi bikin formula. Kemudian indeksnya kita pilih yang kedua. Sorted kita ketik true aja ya. Nah, tekan enter. Nah, ini kenapa NA ya? Kenapa? Karena yang atas masih kosong. Nah, ketika diisi ini muncul. Nah, ini kita perlu tambahkan if error seperti ini. Nah, belakangnya kasih titik 2 kutip-kutip ya, kosong kalau error. Nah, berikutnya tinggal kita copy rumusnya ini. Nah, di bawahnya ini adalah indeks yang ketiga untuk menampilkan kota. Kemudian di sini nomor teleponnya sama, ini kita ganti ke 4. Nah, ini sudah jadi, teman-teman. Nah, berikutnya adalah item. Yang item ini kalau lihat contohnya tadi, ini kita set bentuknya menjadi tabel ya. Keuntungan dari tabel adalah ketika ada penambahan baris ya untuk itemnya, kita nggak perlu copy formulanya. Jadi formulanya akan otomatis ngikutin atasnya. Oke, caranya seperti ini ya. Kita blok, kemudian klik kanan, convert to table. Nah, ini udah otomatis. Jadi ya, formatnya juga cakep. Kita kasih nama misalkan ini item ya. Ini nggak pengaruh. Ya, ini cuma sekedar nama aja. Kemudian paling kalau misalkan kita mau adjust colornya seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Berikutnya kita set deskripsinya ini supaya lookup ke master barang. Caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka barang. Nah, seperti ini ya. Kita blok. Nah, ini sama juga. Ini cukup sampai dengan C gini aja ya. Supaya nanti kalau barangnya bertambah, formulanya nggak perlu berubah. Oh maaf, ini salah ya. Ini log search. Ini ada kesalahan. Sorry, ini deskripsi. Ini ada drop down ya. Saya kelupaan. Caranya seperti ini. Kita set drop down. Advance dulu, kita pilih row. Kemudian ini kita pilih item seperti ini. Nah, kita hilangin cukup sampai dengan A seperti ini aja supaya kalau barangnya bertambah kita nggak perlu ganti formulanya. Seperti ini, klik OK. Nah, ini udah jadi ya. Berikutnya untuk harga satuan ini tambahin formula ya, ngambil dari sini. Ambil dari sheet barang, ini sama dengan VLOOKUP kurung buka, search key-nya adalah deskripsi ini ya. Range-nya adalah dari sheet barang A2 sampai dengan C ya. Ini kita hilangin. Indeksnya adalah ketiga. Ini true. Oke. Nah, ini jangan lupa ini kita tambahkan if error. Ini aja.
yes. Jadi kalau kita pilih misalkan AC Idea, nah price-nya udah otomatis nambah ya, muncul maksud saya. Nah kemudian yang nomor kita buat auto juga, sama dengan if ini F14 ini tidak sama dengan kosong, maka diisi dengan row kurung buka kurung tutup dikurangi dengan 13 ya. Kalau enggak ya dia kosong. Nah seperti ini. Oh, ini tadi harusnya kita klik yes ya. Oke, saya centerin biar rapi. Nah ini dapat. Kemudian untuk subtotal ini rumusnya adalah sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah. Nah seperti ini, yes. Nah ini kita benahin juga rumusnya. If salah satu ini kosong ya, misalkan jumlah if G berapa nih? G14 tidak sama dengan kosong, N maaf, N G14 tidak sama dengan kosong, titik koma H14 tidak sama dengan kosong, maka hitung seperti ini. Kalau enggak ya ini kita kasih kosong. Nah sini seperti ini. Kita copy ke bawah. Nah berikutnya adalah subtotal. Subtotal ini sama dengan sum kurung buka ya, kolom dari subtotal. Nah ini kadang-kadang seperti ini. Kita hapus dulu ya tulisan subtotalnya. Ini sama dengan sum kurung buka item subtotal bentar, ini saya Ctrl Z dulu. Oh ya, gara-gara ini saya hapus dulu. Ini sama dengan sum kurung buka bentar, sini sama dengan sum kurung buka kurung tutup. Nah sini seperti ini, saya tulis subtotal. Nah kita sekarang punya baris subtotal. Saya akan copy formatnya dari bawahnya ini supaya sama. Nah, seperti ini. Oke, ini kita geser kanan. Infonya saya pilih Calibri. Calibri warnanya hitam ya biar sama. Nah berikutnya tarif pajak ini persentase ya, misalkan diisi dengan 11% ya. Maka pajaknya sama dengan subtotal dikalikan dengan tarif pajak. Seperti ini. Sedangkan untuk yang total ini sama dengan penjumlahan dari subtotal dengan pajak. Nah, karena ini belum ada ya, makanya kosong. Nah, ini kita bisa coba, misalkan di sini 1. Nah, ini angkanya sudah hitung ya. Juga sama, fontnya saya ganti Calibri. Nah, sudah oke. Paling ini ganti background. Backgroundnya kita samain sama dengan atas. Nah, seperti ini. Kita format sedikit ya untuk tabelnya. Ini menggunakan border. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama tadi, belum. Oke, ini sudah jadi. Kita coba item kedua, misalkan seperti ini. Nah, otomatis nomornya muncul ya. Kemudian kita sejumlah angka 1, subtotalnya juga otomatis menghitung, 2 saja deh. Nah, ini subtotalnya juga otomatis menghitung. Nah, totalnya juga sudah muncul. Berikutnya kita
tambahkan tombol untuk rekap dan cetak ya, serta tombol buat baru. Nah, caranya seperti ini. Menggunakan menu insert drawing ya. Kemudian klik image. Selanjutnya saya cari button ya di Google Images ini. Nah, ini ada, saya ambil salah satu ini buat latihan aja. Nah, ini gede banget, kita kecilin kira-kira segini. Kemudian kita tambahkan teks di sini ya. Rekap dan cetak PDF. Nah, ini paling fontnya kita gedein. Bold. Kemudian kita centerin. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini harusnya sih cukup. Paling kita geser sedikit. Oke, save and close. Nah, di sini kita resize lagi. Nah, berikutnya, saya nggak tahu ini bisa di copy nggak ya? Oh, ini nggak bisa di copy. Kita tambahkan button yang kedua, sama prosesnya drawing, Google Image, button, kita cari, insert. Nah, ini kita kecilin aja sampai 5 kira-kira ya. Kemudian kita tambahkan teks buat baru. Buat baru, bold, centerin, poinnya tadi kira-kira 36. Kita kecilin, kita turunin ke bawah supaya dia bisa center. Nah, klik save and close. Sekarang kita atur posisinya. Oke ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah, ini tadi lupa, kita kasih nama sel-sel ini teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau kita mau menambah, kalau kita mau mengakses dari script itu lebih mudah. Ini kita kasih nama sel subtotal. Kemudian di sini adalah sel pajak. Yang di bawahnya ini adalah sel total. Ya. Oke, ini cukup. Ada satu lagi teman-teman ya. Nah ini untuk prefix ini saya copy aja ya. Ini namanya sel prefix invoice. Ini ditaruh di M, mulai dari K9 ya. Mulai dari K9. Nah, di sini saya atur lagi layoutnya. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan script menggunakan menu extension app script ini. Nah, ini masih kosong ya, teman-teman. Ini creating project dan projectnya juga masih kosong. Nah, ini akan saya kopikan dari contohnya tadi. Misalnya seperti ini, saya juga akan buka app script-nya. Ini saya copy seperti ini, kemudian saya paste. Nah, ini app script-nya ini
memang perlu belajar ya teman-teman. Ini tidak seperti makro ya. Meskipun konsepnya sama, tapi ini bahasanya cukup berbeda. Ini menggunakan mirip JavaScript sebetulnya, atau ya bisa kurang lebih sama dengan JavaScript. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, akan butuh effort yang lumayan untuk belajar. Tapi tetap ini bisa dipelajari ya. Nah ini misalkan saya kasih nama projectnya adalah invoice project. Nah seperti ini, kemudian ini saya simpan. Nah ini saya menggunakan konvensi depannya ACT, ini ACT, ini action ya, action save, dan yang bawah ini action untuk create new. Nah ini nanti ini akan saya cantolin ya, function ini akan saya cantolin ke button yang tadi sudah dibuat. Ini kalau teman-teman lihat di dalamnya ini ada manggil function lagi, misalkan ini action save, ACT save ini akan manggil save invoice to recap ya, nge-save entrian yang ada di form invoice ke sheet recap. Juga ini ada function export rank cell ke PDF. Ini berfungsi untuk mencetak PDF. Oke, caranya seperti ini untuk menempelin fungsinya ke tombol. Ini kita klik kanan, nah muncul titik 3 ini, kemudian assign script. Nah, saya tinggal paste saja, ACT save, klik OK. Begitu juga dengan yang buat baru, ini tadi ACT create new ya. Seperti ini. Assign script, Ctrl V, klik OK. Nah, tadi kita ngasih nama name range ya, seperti sel subtotal, kemudian sel pajak, kemudian sel total, yang ini juga ada nih. Ini belum, ini namanya sel prefix no invoice. Nah, ini akan diakses melalui script-script yang ada di sini teman-teman, melalui app script ini. Nah, jadi seperti ini misalkan sel subtotal, sel pajak, sel total, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang ini ya, sel prefix nomor invoice. Nah ini sudah jadi ya. Nah, ini rekapnya, ini masih kosong ya. Kemudian barangnya ini cuma ada 3, customernya juga cuma 3. Oke, ini kita coba buat baru. Nah di script buat baru, ini saya coba highlight sebentar ya. Di script buat baru ini akan menggunakan penomorannya, ini memanggil fungsi get new invoice number ya. Nah di sini ada konversinya menggunakan prefix nomor invoice yang tadi mengambil dari nama range sel prefix nomor invoice, kemudian diikuti slash current year, slash current month, kemudian 4 digit sequence number. Nah, sequence numbernya akan ngambil dari sini, yang tertinggi di bulan tersebut berapa, nanti akan ditambahkan 1. Karena ini masih kosong, harusnya nanti nomor invoice-nya ini adalah 1. Nah, kita coba misalkan di sini buat baru seperti ini. Nah, karena ini baru pertama kali ngeran scriptnya, akan butuh otorisasi ya. Kita klik OK. Nah, ini akan memanggil ini ya, untuk memilih account yang mana yang akan diauthorize. Ini account saya. Kemudian saya pilih tadi ya, advance. Kemudian pilih yang go to invoice project yang tadi kita buat nama di scriptnya. Kemudian klik allow. Nah ini sudah, kita klik sekali lagi ya. Nah ini ada konfirmasi, apakah Anda yakin untuk membuat invoice baru? Yes. Nah ini di reset ya, isian tadi di reset, isian customer, isian itemnya. Nah ini ada nomor invoice yang dibuat, jadi INV 2024-07-0001. Nah di sini kita bisa bikin seperti ini ya. Nah, saya set customernya, kemudian barangnya, jumlah misalkan 5, kemudian di sini ada 5 juga,
Nah, ini totalnya sudah menghitung semua. Nah, kita tinggal klik rekap dan cetak PDF. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini ada konfirmasi apakah yakin untuk simpan? Yes. Nah, sebelah kanan bawah ada progressing. Nah, di sini ada konfirmasi bahwa invoice nomor sekian berhasil disimpan di sheet rekap. Klik OK. Nah, ini adalah pembuatan PDF-nya. Nah, ini ada permintaan untuk menyimpan, klik save ya. Nah, ini filenya. Nah, ini PDF-nya teman-teman. Cukup rapi ya. Ini bisa dicetak atau bisa langsung dikirimkan ke customer untuk penagihan. Nah, kita lihat di bagian recap invoice. Nah, ini hasilnya. Tadi kita bikin 2 item ya. Nah, di sini yang nongol 2 item ya. Untuk yang bagian headernya, nah ini memang sengaja berulang ya. Karena pengen menampilkan semua itemnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini item harga satuan sekian, kemudian item jumlah barang masing-masing 5 ya tadi. Nah, ini subtotalnya ini belum di format. Nah, ini kita bisa blok seperti ini. Kita pilih number, kemudian kita hilangi desimalnya. Kemudian alignmentnya kita set ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya harusnya teman-teman, nggak ada masalah. Nah, kita coba tadi kan untuk pembuatan dropdown itu rumusnya kita nggak pakai definitif baris keberapa ya. Misalkan tadi kolom nah ini ya sheet barang tadi sampai A gitu aja, nggak sampai, bukan menulis A49. Nah, ini kita coba misalkan kita tambahkan barangnya sampai dengan 100 ya, apakah nanti seluruhnya akan muncul di sini, di bagian item description ini. Nah, kita coba di contohnya, kita copy ya, seperti ini. Nah, otomatis sekarang ada 105 ini malah ya. 105 kita cek di form invoice ya. Di deskripsi. Nah, ini muncul semua teman-teman. Semuanya muncul. Dan enaknya di Google Sheet ini kita bisa searching ya. Misalkan kita pengen memfilter berdasarkan beberapa huruf tertentu, misalkan BL. Nah, ini yang muncul adalah Blender Bluetooth gitu aja. Jadi nggak perlu scroll banyak item. Nah, begitu juga untuk yang customer ya, kita coba copy dari sini. Saya ada di 24 ya. Kita copy semuanya seperti ini, 24. Harusnya 24 itu juga otomatis muncul di sini, teman-teman. Nah, ini muncul semua. Nah, ini apa namanya? Salah satu kelebihan ya. Juga masalah searching tadi ini bisa dilakukan di dropdown Google Sheet. Nah, seperti itu ya teman-teman tentang bagaimana caranya membuat invoice otomatis di Google Sheet yang memungkinkan kita untuk membuat rekap serta mencetak PDF-nya secara otomatis juga. Kemudian juga, nah ini ya, salah satu yang ini yang belum tadi lupa saya singgung, INF ini kalau teman-teman pengen ganti juga bisa. Jadi misalkan pada saat awal di setup ini, INV ya, prefixnya INV diganti misalkan INV plus nama atau kode perusahaan, ini juga bisa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.